Pagi yang cerah di sebuah desa. Di depan gubuk sederhana beratap jerami, berdiri Kala, 50-an, seorang pria bertubuh tegap, hanya mengenakan kain merah yang melilit pinggang. Setelah selesai, Kala menarik napas dalam-dalam, menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada, sebuah ritual singkat memohon keselamatan dan berkah sebelum memulai pendakian yang berbahaya. Menggunakan alat bantu pijakan yang terikat di kakinya dan memanfaatkan lekukan di batang pohon, Kala mulai memanjat. Gerakannya cekatan, setiap langkah adalah bukti pengalaman puluhan tahun. Ia memanjat, memeluk erat batang palem. Di puncak, Kala sibuk di tengah rimbunnya daun palem. Ia mengambil wadah tembikar kecil yang sudah dipasang sehari sebelumnya untuk menampung nira, cairan manis berwarna keruh yang menetes dari tangkai bunga yang disayat. Wadah itu sudah penuh. Ia dengan hati-hati melepaskan wadah yang penuh, lalu mengganti dengan wadah kosong yang sudah ia bawa. Selesai dengan satu pohon, Kala turun kembali. Langkahnya sama terampilnya dengan saat mendaki. Setibanya di bawah, ia memeluk batang pohon sekali lagi, seolah berterima kasih sebelum melepaskan alat panjatnya. Kala menuangkan nira yang baru dipanen dari wadah di bahunya ke dalam ember logam besar yang ditinggalkan di pangkal pohon. Cairan itu mengalir deras, menghasilkan sedikit busa. Setelah selesai, ia memasang kembali kayu pemikul di bahunya. Dengan keseimbangan yang sempurna, ia memanggul dua ember logam berisi nira segar, satu di depan dan satu di belakang, lalu berjalan pulang menuju gubuk mereka. Nira yang baru dibawa suaminya segera dituang ke dalam kuali besi raksasa yang diletakkan di atas tungku tanah liat yang besar. Seorang anak muda membantu menyaring cairan nira dengan saringan plastik merah, memastikan tidak ada kotoran yang terbawa masuk. Setelah nira memenuhi kuali, Malini segera menyalakan api. Ia menggunakan serabut kering dan daun-daun palem yang sudah dipotong, dan api pun menyala besar di bawah kuali, memanaskan nira yang perlahan mulai mendidih. Waktu berlalu, nira telah berubah menjadi cairan kental berwarna coklat tua, mendidih dan meletup-letup. Malini berdiri tegak di samping tungku, memegang pengaduk kayu besar yang menyerupai dayung. Dengan penuh kesabaran, ia mengaduk adonan panas itu tanpa henti, mencegahnya hangus atau meluap. Dia berulang kali membungkuk dan mengaduk, uap mengepul di sekitarnya. Ini adalah bagian yang paling melelahkan, membutuhkan kekuatan dan ketahanan di tengah panas api. Setelah beberapa lama, Malini menggeser kuali dari tungku, membiarkan adonan kental yang kini menyerupai sirup kental berwarna emas gelap itu sedikit mendingin. Malini berlutut di tanah. Ia telah menyiapkan alas kain bermotif di samping kuali. Di depannya, tersusun puluhan tempurung kelapa setengah lingkaran, cetakan alami untuk gula batok. Dengan sendok besi besar, Malini menyendok adonan gula yang sudah mulai mengeras dan menuangkannya ke dalam setiap tempurung. Gerakannya ritmis dan cepat. Setelah tempurung terisi, ia mengambil tempurung lain dan mengatupkannya di atas tempurung pertama, menciptakan bentuk bulat sempurna yang memuat setengah batok gula. Tempurung yang sudah terisi, adonan gula disusun rapi di atas kain. Setelah beberapa saat, Kala bergabung. Ia mulai memisahkan gula yang sudah dingin dari cetakan tempurungnya. Gula batok yang mengkilap, berwarna coklat pekat dan beraroma karamel.